Baik, kita mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Kita lanjutkan pembahasan kita untuk mata kuliah sitogenetika tanaman. Ya, melanjutkan materi pada minggu yang lalu, yaitu variasi jumlah kromosom. Ya, pada minggu yang lalu kita sudah mendiskusikan bahwa variasi jumlah kromosom itu ada dua kelompok besar, yaitu euploidi dan aneuploidi. Kita juga sudah mendiskusikan berbagai jalur untuk memodifikasi untuk mendapatkan atau bisa terjadi secara alami, ya, kasus-kasus poliploidi, ya, ada auto poliploidi, ada allo poliploidi, dan ada allo auto poliploidi, ya. Nah, berbagai jalur ini saya kira kita sudah dalami minggu yang lalu dan bisa merekayasa sesuai dengan keperluan kita apabila akan memanipulasi ya jumlah kromosom untuk keperluan pemulihan tanaman. Bisa juga digunakan untuk melacak, ya, teori-teori ini atau bagan ini bisa digunakan untuk melacak bagaimana proses terjadinya poliploidi itu yang sudah ada, ya. Karena yang ada di alam ada kejadiannya auto poliploidi, ada kejadiannya allo poliploidi, ada kejadiannya adalah auto allo poliploidi. Nah, informasi yang sudah ada di alam, kejadian-kejadian sudah di alam, untuk melacak bagaimana prosesnya terjadinya ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu tahun yang lalu, itu bisa menggunakan jalur-jalur yang sudah kita diskusikan pada minggu yang lalu. Nah, pada minggu ini saya akan mengingatkan kembali, menekankan dan juga memberikan contoh barangkali tentang auto, allo, dan manfaat bagi kegiatan pemulihan tanaman. Ya, jadi auto poliploid ini mempunyai set kromosom atau genom dasar yang merupakan kromosom homolog, ya. Di antara mereka yang terlihat dari perpasangan kromosom pada waktu meiosis, karena adanya penggandaan kromosom, ya, atau terjadi penggandaan kromosom terlebih dahulu yang kemudian diikuti dengan persilangan secara alami maupun juga buatan. Nah, jadi kita akan diskusikan pada hari ini mengenai apa itu triploid, autotritetroid, autotetraploid, begitu, ya. Jadi bagaimana kejadian auto triploid dan auto tetraploid serta manfaatnya masing-masing. Nah, kemudian allopoliploid sebagian, ya, ini adalah individu atau populasi hasil persilangan dari dua spesies yang punya kemiripan genom, sehingga individu tersebut mempunyai kromosom homoyolog atau homologi parsial, atau disebut juga homolog residual, ya. Jadi ada bagian-bagian yang homolog, tapi sebagian besar tidak homolog, maka disebut dengan homoiolog, ya. Pada waktu meiosis, beberapa kromosom bisa saja mengalami perpasangan atau berpasangan sebagian karena ada homologinya, ya. Oleh karena itu beberapa gamet dapat saja terbentuk, ya, meskipun itu dengan peluang yang tidak terlalu besar, ya. Nah, contoh allopoliploid sebagian itu adalah pada padi, ya, budidaya Oryza sativa besar dengan padi liar Oryza glaberrima A+G, atau Oryza glumai-patula juga A+G. Nah, ini ciri khas dari allopoliploid sebagian itu adalah penamaan genom itu menggunakan huruf vital yang sama tapi diberi tanda tertentu, bisa merupakan pangkat dari nama spesies tersebut, begitu, ya. Misalnya ini glaberrima itu A+G, atau glumai-patula juga A+G, atau pangkat yang lain. Tapi penamaan huruf kapital ini sama dengan nama genom dari tanaman yang terlebih dahulu diberikan, atau
spesies yang terlebih dahulu diberikan nama genom tersebut. Jadi misalnya Oryza sativa ini telah diberi genom AA, sehingga yang genom yang mirip dengan Oryza sativa itu diberi nama genom juga AA, tapi dengan pangkat atau kode tertentu. Nah, sedangkan allopolyploid adalah persilangan dua spesies yang berbeda genom memang ya. Allopolyploidnya sama sekali minim gitu ya. Misalnya Oryza sativa dengan Oryza officinalis yang kemudian mengalami penggandaan kromosom sehingga menjadi AACC. Oryza sativa itu bergenom AA, Oryza officinalis bergenom CC, sehingga kromosomnya A kalau disilangkan menjadi genomnya AC, itu A dengan C tidak bisa berpasangan dengan baik, sehingga perlu penggandaan kromosom, dan ketika digandakan maka A bertemu pasangannya dengan A pada waktu meiosis, C bertemu dengan C pada waktu meiosis, sehingga gamet terbentuk dengan baik dan fertilitasnya menjadi sangat baik, sehingga nanti kita sebut ini adalah menjadi spesies baru biasanya ya. Mari kita lihat satu persatu dari uraian tersebut. Yang pertama adalah triploid ya. Nah, triploid ini mempunyai 3 autotetraploid itu mempunyai 3 set ya, 3 set. Jadi 3 pasang. Nah, karena 3 pasang maka cara berpasangan ini tidak seimbang pada waktu meiosis ya, karena tidak seimbang tersebut dia umumnya steril ya. Jadi cara berpasangan itu bisa bivalen, univalen, ya. Ada juga yang trivalen. Misalnya ini yang dimaksud univalen, bivalen. Jadi ini univalen ya satu, kemudian bivalen itu betul-betul berpasangan utuh begitu. Ya. Nah, kemudian ini adalah trivalen. Ya, jadi jangan membayangkan bahwa trivalen itu dia berpasangan 3, tidak demikian. Tetap saja dia berpasangan 2, bivalen. Ini bagian yang dia berpasangan, yang tidak punya pasangan akan menghindar jauh. Ini adalah bagian yang dia homolognya berpasangan, yang tidak berpasangan akan menghindar jauh. Demikian juga bagian ini, ya dia berpasangan. Jadi meskipun berpasangannya adalah trivalen, ya, tetap saja sesungguhnya dia berpasangan bivalen. Ini contoh yang lain bahwa dia pasangannya ini. Pasangannya ini. Yang lain tidak punya pasangan, dia tidak akan berdekatan. Ini kemungkinan punya pasangan juga. Jadi yang lain tidak berpasangan, tidak berdekatan. Jadi demikianlah berpasangan trivalen itu. Jadi meskipun dia berpasangan trivalen 3, sesungguhnya dia tetap bivalen, dan pada waktu benang gelendong menarik masing-masing ke kutub, maka tetap saja ini bisa dua-duanya ke atas atau ini ke bawah. Ini misalnya bisa saja ini ke atas 1, dua-duanya ke bawah. Jadi tetap ada pasti 21. Ya, 21. Nah, karena jumlah kromosomnya banyak, jumlah individu kromosomnya itu banyak dalam satu set, misalnya ada 10 ya dalam satu setnya, maka kalau 3 berarti 30. Pada waktu ditarik oleh benang gelendong, maka akan terjadi 21-nya itu tidak sama antara ke atas dan ke bawah. Jadi kromosom pertama 2 ke atas, 1 ke bawah. Kromosom kedua itu 2 ke bawah, 1 ke atas, dan seterusnya ini terjadi secara acak, sehingga peluang untuk sama-sama 1 ke atas, sama-sama 2 ke bawah itu masih ada, tetapi sangat kecil. Nah, kalau ini terjadi maka peluang dia untuk menjadi fertil itu sebetulnya masih ada ketika yang univalen ini semuanya mengarah ke atas, sehingga nanti gametnya itu mendapatkan 1 set kromosom. Jadi ketika gametnya mendapatkan 1 set kromosom, saat itu gamet itu fertil. Pada saat itu polennya atau polen biasanya itu akan berfungsi dengan baik. Jadi peluang untuk berfungsinya masih tetap ada, yaitu setengah pangkat N1. Nah, itu adalah triploid.
Ya. Contoh yang lain triploid tetapi allotriploid ya, misalnya allo ataupun autotriploid ini adalah pada pisang. Pisang Musa parisiana merupakan contoh tanaman triploid yang terjadi secara alami. Ya, di alam ada pisang triploid ya yang bergenom AA yaitu Musa acuminata dan BB Musa balbisiana dan juga tetraploid. Ya, juga tetraploid. Jadi ada tetraploid, apakah itu dari AA yaitu AAAA maupun juga dari BB, BBBB. Ya. Jadi autotetraploid. Lalu kemudian dari autotetraploid itu bersilang dengan bersilang dengan diploid akan terbentuk autotriploid. Jadi kalau misalnya auto tetraploid, ini kita bicara genom bukan gen, ya bersilang dengan diploidnya maka muncullah triploid. Ya. Atau dari auto tetraploid itu bersilang dengan spesies liarnya, maka dia akan menjadi AAB ya, seperti kejadian ini. Ya. Dan seterusnya. Ini bisa direkayasa seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu. Nah, jadi bisa dilacak ya melalui teori yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu, kejadian pisang yang ada, yang kalau Anda nanti melakukan penelitian genom pada pisang, itu dilacak asal-usul genomnya dari mana, apakah dia persilangan antar spesies atau dia persilangan pada spesies yang sama. Jadi dua spesies utama ini adalah Musa acuminata dan Musa balbisiana yang menjadi tetua-tetua dalam pembentukan pisang-pisang modern. Itu adalah triploid. Ada pertanyaan triploid? Berikutnya adalah autotetraploid. Ya, jadi pada waktu meiosis kemungkinan berpasangan yang umum adalah dua pasang bipalen, itu yang umum. Ya. Jadi kalau dia auto tetraploid, yang umum adalah berpasangannya adalah dua pasang bipalen. Namun demikian sering dijumpai juga satu tripalen dan satu univalen, bahkan satu kuadripalen. Ya, jadi satu tripalen tadi mungkin dia akan seperti ini. Kalau satu kuadripalen mungkin saja seperti ini. Ya, jadi kuadripalen tetapi tetap saja dia bivalen yang saya sampaikan tadi. Ya. Nah, tiap kromosom ini berpasangan dengan homolognya secara acak, jadi bisa dua pasang bipalen tadi. Nah, sebagai contoh itu adalah kentang. Ini adalah autotetraploid ya, Solanum tuberosum ya. Rata-rata 17 sampai 20 bivalen dijumpai per sel pada waktu meiosis ya. Kemudian 1 sampai 2 kuadripalen, 0,5 sampai 1 tripalen mungkin karena ini rata-rata, dan 1 sampai 6 univalen per sel yang diamati. Ada yang trivalen, ada yang univalen, ada yang kuadripalen, ada yang bivalen total begitu ya. Nah, karena terjadinya begitu beragam, maka pembentukan polen yang fertil itu rendah, ya, sehingga kentang ini pembentukan bijinya sangat rendah. Ya. Nah, jadi itu mengapa bijinya itu tidak terlalu banyak atau rendah. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, autotetraploid ini bisa untuk kegiatan pemulihan tanaman, bisa untuk tujuan akhir ya Bapak Ibu. Tujuan akhir itu artinya adalah mendapatkan varietas yang memang tetraploid. Ya, autotetraploid seperti kentang. Itu adalah tujuan akhir adalah mendapatkan varietas kentang yang tetraploid karena pertama kentang dipanen bagian vegetatifnya. Ya. Di mana biasanya autotetraploid itu bagian vegetatif akan lebih besar dibandingkan diploidnya. Umbinya lebih besar, daunnya lebih besar, atau juga batangnya lebih besar, atau ukuran bunganya lebih besar. Ya. Nah, jadi pada berbagai tanaman yang dipanen bagian vegetatif ini penggandaan kromosom menjadi autotetraploid merupakan final.
suatu varietas. Ya, banyak saya kira varietas-varietas yang dimanfaatkan yang memanfaatkan autotetraploid untuk merakitnya gitu ya. Yang sekali lagi adalah yang dipanen bagian vegetatifnya. Ya, mengapa itu? Jadi jangan, kalau tidak ada rekayasa lain, jangan menggunakan autotetraploid untuk tanaman yang akan dipanen bagian bijinya. Misalnya kedelai kan yang dipanen bagian bijinya. Ya, kalau kita gandakan menjadi autotetraploid, maka ya fertilitas polen dan akan terganggu sehingga biji itu akan sangat sedikit dihasilkan meskipun ukurannya besar, produktivitasnya akan sangat rendah. Ya. Nah, jadi tidak untuk bagian yang dipanen pada bagian biji autotetraploid, itu mohon menjadi perhatian semuanya. Jangan sampai nanti penelitiannya menjadi tidak terlalu bermanfaat ya, karena tujuan akhirnya tidak akan mungkin tercapai. Itu adalah kalau tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan manfaat yang banyak. Nah, bisa saja tujuan akhirnya autotetraploid itu adalah sebagai tujuan antara, ya, di mana menghasilkan tetua untuk mendapatkan autotriploid. Nah, autotriploid itu adalah untuk keperluan sesuatu yang tidak berbiji, misalnya semangka tanpa biji atau anggur tanpa biji, itu adalah autotriploid, di mana terlebih dahulu digandakan kromosomnya dari autotetraploid. Nah, jadi itu adalah tujuan antara. Nah, untuk bagaimana cara dia berpasangan yang autotetraploid ini? Cara berpasangan kita katakan tadi umumnya bivalen. Kalau dia bivalen maka dalam keadaan heterozigot. Nah, jadi kalau kita menggandakan umumnya adalah tanaman menjemput silang atau tanaman yang ini yang dalam keadaan heterozigot begitu ya, sehingga dalam keadaan heterozigot kita beri misalnya penggandaan dari A besar A kecil, maka dia akan terjadi A besar A besar, A kecil A kecil. Untuk memudahkannya kita beri nomor saja, A besar 1, A besar 2, A kecil 1, A kecil 2. Ya. Nah, pada waktu pembentukan gamet, maka A besar 1 ini bisa berpeluang berpasangan dengan A besar 2, dengan demikian A kecil 1 berpasangan dengan A kecil 2. Ini adalah peluangnya bisa seperti ini. Kalau ini yang terjadi, maka ketika tarik oleh benang gelendong, A besar 1-nya ke atas, A besar 2-nya ke bawah, kemudian A kecil 1-nya ke atas, A kecil 2-nya ke bawah. Maka diperolehlah A besar 1, A kecil 1, A besar 2, A kecil 2, yang 2 ini. Namun bisa juga ini terbalik posisinya, bisa seperti itu. Ya, A besar 1, A kecil 2 ke atas, seperti ini, A besar 2, A kecil 1 ke bawah seperti ini. Maka muncullah peluang kemungkinan gamet itu ini. Kalau dia berpasangan seperti ini. Kita bicara peluang. Peluang yang lainnya A besar 1 berpasangan dengan A kecil 1. Dengan demikian A besar 2 berpasangan dengan A kecil 2. Sehingga kalau ditarik oleh benang gelendong, A besar 1, A besar 2 yang ke atas, A kecil 1, A kecil 2 yang ke bawah. Ini kejadian ini. Atau dibalik nantinya, ini A besar 1, A kecil 2 yang ke atas, ini A kecil 1, A besar 2 yang ke bawah, seperti ini. Peluang lain adalah A besar 1 berpasangan dengan A kecil 2, sehingga A besar 2 ini berpasangan dengan A kecil 1. Sehingga kalau ditarik benang gelendong ke atas, ini A besar 1, A besar 2, A kecil 2, A kecil 1, dan sebaliknya, dan yang lainnya. Ya. Sehingga muncullah peluang yang seperti ini. Kalau kita lihat peluang pembentukan gametnya adalah A besar A kecil, ini 1, A besar A kecil 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia ada 8 peluangnya. A besar 2 itu adalah 1, 2, 2. A kecil 2, A kecil 1, A kecil 2 itu adalah 1, 2, 2. Kalau disederhanakan menjadi 4 berbanding 1 berbanding 1. Ya. Nah, ini adalah ciri dari peluang ya genotipe gamet ya ketika genotipe tanaman autotetraploid itu adalah A besar A kecil A kecil. Sehingga frekuensinya 4/6, 1/6, 1/6. Ya. Ada pertanyaan sampai sini?
Nah, karena peluangnya adalah 1/6, 4/6, 1/6, dan 1/6. Jadi ini adalah tadi 4/6, 1/6, 1/6, ya, tipe gametnya. Maka ketika ini maksudnya tidak demikian. Maka tipe gamet yang saya maksud 4/6, 1/6, dan ini adalah dalam keadaan ini. A besar, A besar, A kecil, A kecil. Ini 1/6, 4/6, 1/6. Sementara dalam keadaan yang seperti ini, dengan cara yang sama dengan cara tadi, maka setengah A besar, A kecil, setengah A kecil, A kecil. Dengan cara yang sama A besar, A besar, A besar ini dengan A kecil, A besar, A besar, A besar, A kecil, ini akan setengah A besar, A besar, A besar, A kecil. Jadi mohon coba diilustrasikan atau coba dibuat seperti yang saya sampaikan tadi, maka akan diketemui ya setengah-setengah seperti ini peluang gamet. Peluang terbentuknya genetik gamet. Ya, tentu kalau misalnya dia besar-besar semua, peluang gametnya hanya besar-besar. Ini peluang gametnya kecil, besar, kecil-kecil. Ya. Kalau dia berpasangan utuh secara bivalen. Ada pertanyaan? Ini yang saya sampaikan tadi, bahwa jumlah kromosom yang menjadi 2 kali lipat berefek pada ukuran bunga yang lebih besar. Ya. Kemudian ukuran tanaman atau bunga nih, tanaman yang lebih besar. Atau kalaupun tandan bunga, ini berarti tandan bunga yang lebih besar. Ya. Ini adalah contoh bahwa penggandaan kromosom dari 16 menjadi 30 atau lebih malah. Ya. Demikian. Nah, salah satu kegiatan yang memanfaatkan autopolyploid dalam pemulihan tanaman adalah pembentukan semangka tanpa biji, di mana pembuatan benih semangka tanpa biji itu diawali dengan menggandakan kromosom diploid. Ya, jadi misalnya menggunakan colchisin menjadi tetraploid. Tentu tetua-tetua yang akan dipakai untuk penggandaan kromosom ini yang sudah kita uji terlebih dahulu akan lebih mudah. Kita uji terlebih dahulu 2 tetua jantan dan betina itu mempunyai daya gabung yang bagus, mempunyai kualitas yang bagus, baru digandakan kromosomnya. Karena kalau digandakan kromosomnya baru lakukan selfing dan lain sebagainya, itu akan sangat sulit. Ya, kegiatan pemulihan tanaman untuk tanaman yang ploidinya lebih tinggi, ya tetraploid itu lebih sulit dibandingkan dengan tanaman yang diploid. Ya. Sel telur dari tanaman tetraploid itu adalah N sama dengan 2X sama dengan 22 dibuahi sel sperma dari tanaman diploid akan menghasilkan zigot triploid yang akan berkembang menjadi biji. Jadi selalu letaknya adalah sel telur atau betina itu adalah dalam keadaan tetraploid, jantan dalam keadaan diploid, ya, tidak bisa dibalik. Ya, putik tanaman triploid ini diserbuki oleh polen tanaman diploid sebagai penginduksi akan menghasilkan buah semangka tanpa biji. Jadi perlu adanya penginduksi seperti yang ditanyakan pada minggu sebelumnya. Tetap harus ada tanaman penginduksi yang akan menghasilkan buah semangka tanpa biji. Kalau tidak ada tanaman penginduksi, maka akan tidak berbuah sama sekali. Ya, jadi dengan demikian maka perlu penanaman 4 baris tanaman triploid dan 1 baris tanaman diploid sebagai sumber serbuk sari. Nah, jadi dengan demikian maka ini cara membentuknya. Galur murni tetraploid ini digandakan dari 2X ya, dari tanaman diploid, tapi sebetulnya tanaman ini dan jantannya ini sudah dilakukan kegiatan pemulihan terlebih dahulu, sudah dimurnikan, sudah semua sudah bagus, baru digandakan kromosomnya. Jangan dibalik, digandakan dulu baru dimurnikan, itu tidak mudah sekali lagi. Nah, kemudian dilakukan persilangan ya. Ini benih triploid 4X 2X, ini triploid nanti ditanam ya bersebelahan dengan diploid sebagai penginisiasi sumber polen gitu ya, dan tidak boleh dibalik, ini 2X 4X itu akan steril gitu ya. Ada pertanyaan?
Ini adalah bagaimana kegiatan penelitian yang berhubungan dengan pembentukan semangka tanpa biji tadi, begitu ya. Mencoba untuk menggandakan kromosomnya menggunakan konsentrasi ya kolkisin ya, ada yang 0,2%, 0,4%, dan 0,6%. Bisa dilihat di sini berapa persentase kematian dan persentase poliploidi. Memang yang paling ideal di sini adalah 0,4 kelihatannya ya, karena persen kematiannya tidak terlalu tinggi, tapi persen poliploidinya cukup tinggi. Begitu. Kemudian hasil penggandaan kromosom itu bisa dilihat melalui jumlah kloroplasnya, gitu ya. Jumlah kloroplasnya tetraploid lebih banyak, ya. Kemudian oleh karena jumlah kloroplasnya lebih banyak, kehijauan daunnya lebih tinggi. Ya, di bab atau pertemuan mitosis sudah kita bahas. Kemudian ukuran bunganya lebih besar, leaf area-nya juga lebih besar, ukuran bijinya juga baik panjang maupun diameter juga besar, ada seed thickness gitu ya. Kemudian ada seed coat thickness, jadi ada sesuatu di situ yang lebih banyak juga di situ untuk tanaman tetraploid. Nah, ukuran-ukuran ini menjadi indikator bahwa tanaman itu sudah mengganda kromosomnya. Ini jumlah kloroplasnya menjadi lebih banyak begitu ya, dan ukurannya menjadi lebih besar. Kemudian dilihat juga ini hubungan antara jumlah kloroplas dengan DNA indeksnya. Ini adalah kolpi ya, jadi tanaman yang tetraploid itu 4 kolpi, ini itu 2, 3, 4 ya. Bunga mixoploid itu ada 3 dan 4. Jadi dijumpai juga ternyata mixoploidnya. Kenapa terjadi mixoploid pada penggandaan kromosom? Sudah kita bahas pada saat pembentukan atau pembelahan mitosis. Ini juga menunjukkan perbedaan semangka bunganya tetraploid lebih besar, ya daunnya juga lebih besar ya. Akibat dari jumlah kromosomnya bertambah. Ini juga bahwa panjang dan diameter ya bijinya juga menjadi lebih besar. Kemudian dihitung jumlah kromosomnya tetraploid dan diploid ya. Nah, juga yang lebih kekinian itu adalah flow cytometry ya. Jadi melihat histogram kandungan DNA berdasarkan analisis flow cytometry, bahwa ini adalah kontrol ya, A itu adalah kontrol, kemudian B tanaman tetraploid, kemudian C tanaman mixoploid, dan D tanaman mixoploid 2X, 4X, 6X ya. Jadi tanaman diklasifikasi menjadi tanaman yang memiliki ploid yang tepat, itu 2X atau 4X, dan juga kadang-kadang ada mixoploid juga di sana, 2X, 4X, atau 4X plus 6X, kemudian 2X plus 4X plus 6X. Jadi penggandaan kromosom itu bisa terjadi seperti itu, dan 2X, 4X bisa dipahami, mixo juga bisa dipahami, tetapi 6X ini akan sulit bisa dipahami bagaimana kejadiannya, gitu ya. Jadi berarti ada yang ketika dia mengganda sekali lagi, gitu ya. Jadi ada ketidakharmonisan dalam mengganda di sini, artinya 2 menjadi 4. Nah, pada saat 4 ini satu set itu mengganda lagi, yang satu set tidak mengganda, sehingga menjadi 6. Inti sel yang dihasilkan dari tanaman diploid berada pada titik 50, tanaman dengan kromosom ganda menunjukkan puncak pada titik 100. Ini adalah bagaimana pengamatan flow cytometry ya. Jadi Anda paham caranya ya, sehingga bisa dengan tepat bisa menginikan. Nah, pada analisis flow cytometry ini menunjukkan bahwa keseluruhan tanaman yang diduga tetraploid ya, dalam perhitungan jumlah kromosom ternyata hanya 54% ya tetraploid, sisanya adalah mixo dan diploid ya. Ini menunjukkan bahwa perlu ada penanganan khusus ya. Ini adalah hasil penggandaan langsung tanaman, tanaman itu belum diselving. Kalau diselving ada kemungkinan dia akan sangat berkurang ya. Karena hasil selving itu menunjukkan pembelahan meiosis, dan individu yang berikutnya itu adalah berasal dari satu
embrio sehingga dia mempunyai susunan genetik yang sama. Ada pertanyaan? Permisi, Prof. Silakan Mbak Cahyati. Izin bertanya, tapi terkait tetraploid tadi. Tadi kan tanaman tetraploid itu dijadikan tetua betinanya ya, Prof. Karena kalau jantan dia sterilitasnya tinggi. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, Prof, sterilitas yang di sini dimaksud apakah polennya itu memang sama sekali tidak terbentuk atau polennya itu memang tetap terbentuk, namun untuk daya pembuahan daya membuahi si betinanya itu yang kurang, Prof. Baik, ya. Makasih Mbak Cahyati. Kalau kita kembali lagi tadi, bagaimana dia berpasangan dalam keadaan tetraploid, begitu ya. Jadi auto tetraploid itu berpasangannya sangat acak, gitu ya, sehingga ada bisa bivalen begitu. Sehingga kalau kita mengacu kepada melihat penelitian tentang pada kentang begitu ya, pada saat meiosis autotetraploid itu ada yang trivalen, univalen, ada yang quadrivalen ya, bivalen itu ada. Maka sesungguhnya yang terjadi itu adalah sebagian besar steril karena terjadi kekacauan, tapi masih tetap ada yang fertil. Ya, jadi masih tetap ada yang fertil dengan jumlah yang tidak banyak, begitu. Dengan jumlah yang tidak banyak. Sehingga sebetulnya polennya itu, polen 4X itu tetap ada yang fertil dengan jumlah yang tidak banyak. Gitu ya Mbak Cahyati. Tetapi dalam produksi benih di sini ada syarat bahwa buah itu akan membesar, buah triploid itu ya, buah yang menghasilkan triploid itu ketika diserbuki itu akan jadi buah dan membesar kalau dia terserbuki minimal 2 kali lipat dari potensi ya jumlah polennya. Ya, maksud saya dari potensi jumlah bijinya. Jadi kalau jumlah bijinya 50, maka jumlah polen yang diletakkan di kepala putik itu harus 100 agar buahnya jadi. Gitu ya. Dan biji terbentuk itu 50%-nya. Jadi misalnya potensinya 50, dia jadi 25. Nah, kalau jadi 25 maka buah akan membesar. Nah, kalau kurang dari 25, buah tidak terbentuk. Ya, buah tidak terbentuk. Itu masalahnya. Jadi dari segi polennya barangkali dia bisa saja ada gitu yang fertil, tapi karena jumlahnya tidak banyak, biji triploid tetap tidak terbentuk. Kira-kira begitu ya, Mbak Cahyati. Ya, kita bicara peluang, sehingga peluang polen harus besar jadinya agar nanti pada saat jatuh di kepala putik itu cukup untuk membuahi minimal jatuh di kepala putiknya itu minimal 2 kali lipat dari potensi biji yang ada pada tanaman itu. Dengan demikian maka buahnya akan membesar dan jadi buah gitu maksudnya. Kalau kurang dari itu ya karena fertilitasnya tidak terlalu bagus maka dia tidak akan menjadi biji. Jelas ya Mbak Cahyati? Baik, Prof. Terima kasih. Ada lagi? Bagus, saya kira pertanyaannya. Kalau tidak jelas, kita diskusi saja ya. Jangan dipendam dalam hati. Kapan ketemu lagi gitu ya kita. Nggak ada pastian ya. Kapan ketemu lagi. Dan kapan kita diskusi lagi. Nyonya sudah lupa lagi. Jadi jangan disimpan. Kalau misalnya ada permasalahan, langsung ditanyakan. Berikutnya adalah allopolyploid. Ya, allopolyploid itu terjadi karena persilangan antara 2 individu berbeda genom, sudah kita diskusikan, namun masih berhubungan dekat. Ya, biasanya persilangan antar spesies, interspesifik. Kalau intergenerik itu beda genus, itu sudah agak susah. Ya, secara klasik allopolyploid itu telah dibuat oleh Kapesenko tahun 1928. Ini saya kira ini sejarah yang fenomenal ya, persilangan antara Rapanus ya loba dengan Brassica ya. Kebetulan mereka mempunyai jumlah kromosom sama dengan ploid yang sama-sama 2X. Kemudian jumlah gametnya menjadi sama juga 99 sehingga bisa disilangkan, tapi sangat sulit. Diperolehlah F1. Dia F1-nya N1 tambah N2 karena gametnya berbeda. Jadi N1 tambah N2 sama dengan 18 dan ini sterilitasnya sangat tinggi karena tidak berpasangan antara Rapanus dan Brassica. Kemudian dijumpai oleh peneliti oleh Kapesenko itu ada yang berbiji dan kemungkinan itu
hasilnya berganda secara spontan. Kenapa ada biji itu? Nah, berganda secara spontan berarti di alam ada kemungkinan saja itu terjadi. Ya. Kemudian biji itu ditanam dan dicek kromosomnya ternyata sudah 2 kali lipat dari kromosom F1 yang tadi. Ya, jadi maka kalau diilustrasikan itu berarti 2N1 plus 2N2 itu sama dengan 36 kromosom yang disebut dengan ampidiploid atau allotetraploid. Nah, ampidiploid ini kemudian dicoba disilangkan dengan lobak, dengan kubis, sudah tidak bisa, sudah steril. Kita mengacu definisi spesies secara botani, biologi, ya, bahwa secara biologi, ya, bahwa 2 individu dikatakan sebagai spesies jika mampu bersilang, mampu kawin dengan mudah dan menghasilkan turunan yang fertil. Itu definisinya. Jadi kalau tidak bisa bersilang atau menghasilkan turunan tapi steril, itu berarti beda spesies. Sehingga allopolyploid disilangan kubis tidak bisa, disilangkan dengan lobak tidak bisa. Ilustrasi gametnya adalah seperti ini, atau ilustrasi kromosom seperti ini, ya, 2N1 plus N2 atau 2N2 plus N1. Itu dikategorikan allopolyploid itu adalah spesies baru atau disebut dengan Rapanobrassica. Ya, jadi Rapanus dan Brassica, dan kita tahu bahwa Rapanus dan Rapanobrassica ini berlawanan dari apa yang diharapkan. Jadi Rapanus itu berumbi lobak, Brassica itu adalah berdaun kubis. Kita harapkan berumbi lobak, berdaun kubis Rapanusnya, tapi sebaliknya, ya, berdaun lobak, berumbi kubis. Jadi dua-duanya tidak dapat. Mungkin kita perlu ulang lagi, siapa tahu dengan doa bisa diperoleh. Nah, jadi kita bisa ilustrasikan bagaimana jalur-jalur yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu, ya, jalur itu kita buat bagannya bagaimana kejadian itu. Nah, Bapak Ibu sekalian harus bisa juga membuat dugaan-dugaan bagan kalau misalnya ingin mempelajari, ya, fenomena yang terjadi pada tanaman-tanaman yang dirakit, ya, atau juga yang terjadi secara alami. Ini itu tadi yang tidak sukses. Sekarang yang lain adalah persilangan antara Triticum turgidum dengan Scale cereale. Ya, Scale cereale itu. Triticum turgidum itu jumlah bijinya banyak tetapi, ya, kecil. Scale cereale itu kecil tapi besar. Besar tapi tidak banyak. Nah, ini AABB, kemudian RR, kemudian ABR. Jadi Triticum turgidum itu AABB itu adalah genom AABB, Scale cereale itu adalah genom RR. Silangkan menjadi ABR. ABR itu sangat steril karena A tidak berpasangan dengan B, tidak berpasangan dengan R. Lalu terjadi penggandaan kromosom, jadilah triticale. Ini sukses story. 2N sama dengan 6X sama dengan 42, ukuran bijinya besar, jumlahnya banyak. Sesuai dengan harapan. Maka genomnya adalah AABBRR, dan saat ini triticale itu masih banyak, sudah banyak dibudidayakan oleh petani. Nah, triticale itu, atau begini, ada juga Triticum aestivum, 2N sama dengan 6X sama dengan 42. Kemudian disilangkan juga dengan Scale cereale, PR, sehingga jadilah ABDR dan triticale yang octaploid, AABBDDRR. Ya, gandaan kromosom menjadi ini adalah allo, ya, octaploid. Ada pertanyaan dari contoh-contoh ini? Jadi sekali lagi teman-teman harus bisa. Jadi kalau misalnya di sini 2N sama dengan 6X sama 42, berarti N sama dengan 3X sama dengan 21. Jadi harus bisa. AABBDDRR inilah nama genom. Huruf kapital, bukan nama gen. Ya. Bukan nama alel. Karena dia tidak ada yang tulisan huruf kecil. Izin bertanya, Bro. Silakan, Mas Harizal. Untuk yang bagian kemarin pembentukan allo-octaploid, ya, di situ kan sebelum terbentuk allo-octaploid, di situ kan sebelumnya itu ada proses penggandaan dari allotetraploid. Nah, kalau pada allotetraploidnya itu
pada tetraploidnya itu kenapa harus digandakan terlebih dahulu, Prof? Kok tidak disilangkan dengan sesamanya begitu, Prof? Saya belum paham di situ. Terima kasih. Ini ya. Jadi allotetraploid adalah persilangan antara diploid genom AA dengan diploid genom BB. Sehingga jadilah AB. AB ini sangat steril. Jadi kalaupun mau disilangkan lagi dengan tetua kiri kanannya ini akan susah. Dia sebagai betina bisa saja silangkan dengan A, begitu ya. Atau sebagai betina bisa silangkan dengan B, tetapi sulit ya. Tetap saja nanti dalam kenyataannya ya, Mas Harizal dan Bapak Ibu sekalian, bisa saja ada juga kegiatan pemulihan yang langsung menyilangkan backcross ya untuk mengembalikan genom AA atau untuk mengembalikan genom BB. Tapi tidak untuk membentuk spesies. Dia biasanya hanya menggait gen yang ada di B. Misalnya kejadian pada Oryza sativa yang akan disilangkan atau disisipkan gen tahan dari spesies liarnya, officinalis misalnya AACC. Maka setelah dapat AC di sini, maka disilangkan balik terus-menerus ke AA untuk mengembalikan A dan mendapatkan B. Jadi proses untuk menyisipkan gen dari spesies liar itu memang disilangkan balik terus-menerus. Nah, itu yang terjadi memang yang dilakukan oleh para pemulia untuk menyisipkan gen dari spesies B. Nah, sementara yang ini allotetraploid ini bukan untuk menyisipkan gen, tapi memang untuk mengkombinasikan antara spesies A dengan spesies B sehingga menjadi spesies baru. Ya, allotetraploid itu kan spesies baru seperti kata Sengko tadi bahwa dia menjadi spesies baru karena ketika disilangkan dengan spesies A sudah menghasilkan turunan yang steril, silangkan dengan spesies B menghasilkan turunan steril. Mengapa perlu digandakan? Karena kalau tidak digandakan sterilitasnya akan tinggi. Ya, A tidak bisa berpasangan dengan B masalahnya karena dia berbeda genom. Sehingga kalau digandakan kromosomnya, A bisa berpasangan dengan A, B bisa berpasangan dengan B. Gitu. Ya, Mas Rizal. Lalu mengapa perlu digandakan allo octaploid begitu sampai ke bawah? Ini sebetulnya berbagai jalur ini adalah ilustrasi. Ilustrasi bisa terjadi di alam atau ilustrasi bisa kita buat di sini. Bisa saja yang ini sampai final begini untuk memberikan ilustrasi kejadian tertentu pada tebu misalnya. Mengapa tebu kok ada allo octaploid? Itu pada tebu. Ya. Sehingga perlu diilustrasikan kalau digandakan akan seperti apa. Jadi semua yang di sini itu adalah hasil ilustrasi ya untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di alam, baik itu fenomenanya memang dibuat ya untuk kegiatan pemulihan tanaman maupun yang sudah ada terjadi ratusan atau ribuan tahun yang lalu begitu. Itu ya Mas Harizal. Ada yang ingin dijelas lagi? Saya ada pertanyaan, kalau masih ada langsung saja. Kalau tidak saya akan terus lanjut ini ya. Jadi jangan. Izin bertanya, Prof. Silakan, Mas Ade. Terkait ini tadi kan ada terjadi persilangan interspesifik di mana tadi kita melihat di situ kodenya genom ya, Prof, bukan gen. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa hasil turunan dari persilangan tersebut dan penggandaan itu seperti allotetraploid tadi yang sudah fertil, hasil keturunannya itu menjadi stabil, Prof. Maksudnya kan bisa jadi dia gen-gennya itu sebenarnya heterozigot gitu ya, Prof. Jadi ketika keturunan-keturunan selanjutnya itu maka akan tidak seragam gitu. Apakah memungkinkan, Prof, seperti itu? Baik, makasih Mas Ade. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sekarang bicara genom. Kita bicara genom dan kestabilan genom. Ya. Dari yang kita lihat pertama kali apakah genomnya sudah stabil atau tidak. Artinya genom stabil itu nanti tercermin dari jumlah biji yang dihasilkan sudah banyak atau tidak. Kalau jumlah bijinya sudah banyak, maka ya kalau jumlah bijinya sudah banyak, maka berarti fertilitasnya tinggi. Ya, kita sekarang lagi memodifikasi genom dan sebagainya. Nah, untuk keperluan lain itu sebetulnya dibicarakan di pemulihan tanaman. Apakah sudah stabil menjadi varietas, apakah dia menjadi varietas atau tidak, kan belum tentu. Kan ini baru bicara spesies. Ya. Spesiesnya nanti beragam rupa dalam kalau kita selfing, itu bukan masalah di sini sesungguhnya. Kita hanya melihat genomnya saja.
Adapun nanti AA, BB itu akan menjadi varietas, itu urusan belakangan. Urusan nanti mau di selfing terus-menerus sehingga dia stabil, artinya stabil itu akan homozigot, itu akan menjadi tetua untuk hibrida dan sebagainya. Itu adalah kegiatan lanjutan dari itu sehingga turunan dari itu bisa menjadi varietas. Jadi yang kita bicarakan di sini masih jauh dari varietas. Kita masih levelnya adalah di atasnya, spesies, ya. Kita masih bicara spesies, belum bicara varietas. Kalau bicara varietas nanti di kegiatan pemulihan tanaman itu untuk merakit varietas. Dalam sitogenetik itu bisa mengarah ke varietas juga, tetapi yang kita bicarakan di sini adalah bagaimana pembentukan genom itu terjadi dan bagaimana agar genom itu stabil. Saya setuju ada kata-kata stabil di sini. Stabil dalam artian tidak ada lagi perubahan genom ya ketika di selfing, ya. Artinya A berpasangan dengan A, B berpasangan dengan B, itu genomnya masing-masing. Kemudian ketika di selfing masih tetap AABB, misalnya seperti itu. Nah, ketidakstabilan genom itu kalau misalnya ternyata AB ini di sini, ya. Nih. Jadi kalau kita bicara di sini adalah A besar ini 14 ya, 14 kromosom disilangkan dengan kalau ini betinanya berarti AB itu 14 kromosom disilangkan dengan AA 14 kromosom juga, ya. Tapi 14 kromosom ini adalah 7 pasang. Ini 14 kromosom itu adalah 7A plus 7B. Ya. Maka kalau ini bersilang, dia akan kembali A itu mendekati ini. Sehingga nanti bisa saja ini sudah menjadi tidak 7 bisa mendekati misalnya 6 pasang A. Ya. Masih ada berapa itu? Masih ada dua yang tidak berpasangan A, tapi lalu B-nya tinggal 2B misalnya seperti itu. Ya, jadi tinggal dua individu kromosom B saja yang masih di dalam. Berarti kan belum stabil, masih ada yang belum berpasangan di sini. Nah, ini dipekros berkali-kali sehingga semua menjadi klop sehingga berpasangan pas, ya. Nanti kita sebut dengan substitusi, ya. Kalau misalnya B-nya itu ternyata menggantikan posisi A 1 kromosom saja tapi dia klop gitu, ya. 14 kromosom berpasangan semua dua-duanya, tetapi lalu kromosom nomor sekian itu menjadi B, artinya misalnya 13 itu adalah dari A, 1 pasang dari B, itu bisa saja, maka itu namanya substitusi kromosom. Pada bab berikutnya yang dijelaskan oleh Mas Arya gitu, ya, bahwa ada istilah substitusi kromosom. Kromosom B menggantikan posisi kromosom A di situ. Nah, ini baru dia bisa stabil, yang disebut dengan DAL, disomic adhesion line, gitu, ya. Itu. Jadi kata kunci kestabilan itu adalah kita bicara kestabilan kromosom, di mana jumlah kromosomnya pas untuk berpasangan, tidak lebih tidak kurang. Kalau dia lebih akan steril, kalau dia kurang juga akan sama steril. Itu kira-kira Mas Ade, ya. Baik, Prof. Terima kasih. Ada lagi, Bapak Ibu? Dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul, kita akan memperkaya, ya, informasi-informasi yang ada selain daripada yang saya siapkan di slide ini. Bagus tadi saya kira pertanyaannya, sehingga sudah mulai meraba-raba, sehingga sudah mulai ini kira-kira di pertemuan berikutnya akan bicara apa. Nah, pada allopolis sebagian besar ini kromosom berpasangan bipalen. Saya katakan tadi sebagai contoh gandum adalah allohexaploid. 2N sama dengan 6X sama 42, rata-rata dijumpai 20 pasang sampai 21 pasang bipalen dengan maksimum 21 pasangan. Cara kromosom berpasangan multipalen jarang dijumpai pada allopolyploid karena dia punya AA, BB, DD, RR, semua punya pasangan masing-masing, gitu, ya. Nah, dia sebetulnya ada homoiolog, sebetulnya bisa lirik sana lirik sini. A dengan B itu ada homoiolognya, B dengan D itu ada homoiolognya, AD juga ada homoiolognya, dan seterusnya ada. Jadi pada gandum itu ada homoiolognya. Jadi kemungkinan dia berpasangan antar kromosom homoiolog itu akan sangat besar kemungkinannya. Nah, tetapi di gandum ini unik. Cara kromosoman ini dikontrol secara genetik, ya. Dan jika kontrol ini tidak ada, maka kromosom homoiolog akan saling berpasangan. Ini buktinya ada peneliti yang mengeliminasi gen PH di kromosom nomor 5.
B namanya. Gen PH di kromosom 5B menyebabkan tanaman gandum itu bertingkah laku seperti homoiolog, berpasangan homoiolog. Dia harusnya kalau gen PH di 5B itu tanaman berperilaku sebagai diploid. Ketika dia dibuang, maka terjadi kekacauan perpasangan kromosom dan terlihat dari jumlah biji yang dihasilkan menjadi sangat drop, sangat sedikit kalau itu dihilangkan. Jadi dijumpai multivalen untuk setiap kromosom homoiolognya ada kekacauan. Sehingga kromosom 5B dikategorikan sebagai kromosom gen pengontrol untuk berpasangan agar dia pakai kacamata kuda. Semua pasangannya A pasangan A, B pasangan B, D berpasangan dengan B. Ya, Anda bisa cek jurnal yang berhubungan dengan itu. Anupoliploid mempunyai lebih dari 2 alel pada setiap lokusnya, sehingga segregasinya mungkin seperti segregasi diploid atau mungkin tidak, tergantung pada kehadiran lokus homoiolog di dalam genomnya. Saya katakan tadi ada homoiolog, sehingga bisa saja gen itu ada pada masing-masing masing-masing genom. Ini contohnya. Segregasi warna bunga dari lokus M pada tanaman alopoliploid yang menyeruput sendiri. Lokus M terdapat pada kedua genom, yaitu genom A dan genom B. Jadi di genom A itu ada M, di genom B ada M. Salah satu gen M ya dari genom itu sudah cukup menimbulkan warna merah. Nah, jika tanaman bergenotipe A besar, M besar, M kecil. Nah, kalau kita cek genotipenya M besar, M kecil. Genomnya adalah A besar, B besar. Genotipenya adalah M besar, M kecil. Jadi bergenotipe A besar pangkat M besar, A besar pangkat M kecil, B besar pangkat M kecil, B besar pangkat M kecil. Dibiarkan menyerup sendiri, maka turunan yang dihasilkan warna bunganya akan bersegregasi menjadi merah dan putih dengan perbandingan 3:1 serupa seperti perbandingan segregasi pada satu gen yang diploid. Ya. Jadi kenapa bisa demikian? Karena A pangkat M besar dengan A pangkat M kecil, kalau dia bersegregasi karena A berpasangan dengan A, maka seperti segregasi M besar M kecil, sehingga dihasilkan ini. Ya. Kalau misalnya ada efek dosis, tentu karena misalnya di sini adalah M besar, sini M besar, M kecil, M kecil, M kecil. Tentu di sini adalah A ya, A pangkat M, A pangkat M, A pangkat M gitu ya. Nah, kalau ada efek dosis artinya dia ada M besarnya 1, M besarnya 2, ini bisa segregasi di 1, 2, 1. Ini agak merah, ini merah tua. Sehingga genotipe yang ini lebih merah dibandingkan genotipe yang ini. Begitu kira-kira maksudnya. Ya. Nah, bagaimana kalau dia dalam keadaan heterozigot untuk semua untuk kedua lokus M besar itu di A dan lokus M besar di B itu dalam keadaan heterozigot, maka peluang untuk mendapatkan merahnya seperti ini ya Bapak Ibu. Ya, jadi mirip seperti dua gen karena dia masing-masing punya kromosom masing-masing. Ini mirip seperti kita bicara di analisis genetik ya minggu yang lalu. Bagaimana pola 9331 di situ terjadi. Nah, ini juga terjadi 9 merah, 3 merah sehingga menjadi 15 merah dan 1 putih. Kalau tidak ada efek dosis. Kalau ada efek dosis berarti nanti merahnya tua sekali, merahnya terus ada segregasi sampai dia menjadi putih. Coba ini diilustrasikan, coba nanti dicoba di utak-atik begitu ya bagaimana mendapatkan genotipe yang 9331 ini. Ya. Ada tanda strip di sini. Ini menunjukkan M besar atau M besar M kecil. Paham ya di sini ya? Kita lanjutkan. Ya, yang berikutnya adalah aneuploidy. Aneuploidy itu adalah organisme aneuploidy adalah yang mengandung kromosom dalam inti sel tidak merupakan kelipatan. Kalau tadi kelipatan, tapi ini tidak merupakan kelipatan kromosom haploidnya. Ya, jadi bisa penambahan atau kehilangan satu atau beberapa kromosom pada genomnya. Jadi nulisomik itu kehilangan 2 kromosom homolog. Monosomik kehilangan 1 kromosom. Trisomik ketambahan 1. Tetrasomik ketambahan 2 kromosom homolog. Bisa saja
double trisomik, bisa saja double monosomik, ya, double trisomik, bisa seperti itu. Jadi kalau double trisomik tulisannya adalah 2N plus 1 plus 1. Double trisomik tidak sama dengan tetrasomik meskipun jumlah kromosomnya sama. Jadi 2N plus 1 plus 1 tidak sama dengan 2N plus 2. Jadi harus ditulis 2N plus 1 plus 1. Nah, jumlah kromosom yang bertambah itu berbeda kromosomnya, berbeda nomornya. Sehingga harus dibedakan penulisannya. Ya, ini tidak sama. Ini menunjukkan bahwa dia adalah double trisomik. Ya, ini adalah tetrasomik. Demikian juga double monosomik. Double monosomik itu 2N min 1 min 1. Tidak sama dengan 2N min 2. Tidak sama. Nah, bagaimana pembentukan tanaman nulisomik? Ya, tanaman nulisomik itu adalah selfing tanaman monosomik gandum. Ya, jadi misalnya dia kekurangan satu kromosom, jadi 2N min 1 sama dengan 41, harusnya 42. Jadi N sama dengan 21, N sama dengan N min 1 sama dengan 20. Sehingga kita bisa lihat di sini, ya, papan caturnya ini jumlah kromosom, ya, tidak lagi papan catur gamet, ya, seperti pada analisis genetik. Jadi 2N plus 42 ini 2N min 1 sama dengan 41, 2N min 1 sama dengan 41, ini monosomik, dan ini adalah nulisomik, 2N min 2. Ya, kalau pada kromosom yang ini pada kromosom yang sama, 2N min 1 tadi di atas asalnya, ya. Jadi nulisomik itu adalah penjerbukan sendiri dari tanaman monosomik gandum. Lalu kemudian berbagai genotipe yang trisomik kita lihat, ya. Trisomik itu cirinya adalah 1, 2, 2, 1. Dari mana tahu 1, 2, 2, 1? Ya, misalnya tanaman trisomik yang mempunyai genotipe heterozigot A besar A kecil, gitu ya, atau A besar A kecil, maka kalau kita nomorin 1, 2 ini, ya, ketika A1 berpasangan dengan A2, maka A kecilnya terpisah sehingga akan mendapatkan A1A dan A2. Nah, ini coba dibuat, ya, ilustrasinya Bapak Ibu seperti pada tabel tetraploid tadi, ya, bagaimana mendapatkan peluang 141 tadi. Nah, sekarang peluang gamet untuk trisomik itu adalah, ya, 1, 2, 2, 1. Ya. Gamet dari trisomik. Ketika ada A kecil berarti kita sedang bicara alel, ya. Nah, permasalahannya adalah pada tanaman trisomik gamet betina itu akan berfungsi normal untuk semua tipe gamet, tipe genotipe. Sementara gamet jantan itu akan normal kalau dia dalam keadaan, ya, dalam keadaan mendapatkan satu alel. Tapi kalau mendapatkan 2 alel, maka dia tidak berfungsi. Sehingga kalau tanaman trisomik sebagai jantan, maka ini tidak berfungsi. Akan muncul hanya ini saja. Jadi kalau misalnya gamet betinanya AA, maka dia adalah 2:1. Kalau misalnya A besar A kecil, itu adalah ini. Kenyataannya, ya, 4 A besar A kecil, 2 A besar A kecil. Ya, ini kalau 2, ini akan seperti ini. Nah, sehingga ini coba diilustrasikan. Jagung manis trisomik bersilang dengan jagung biasa, ya. Jagung manis trisomik itu kalau tipe gametnya, sekali lagi dari mana dapat tipe gamet seperti ini, coba dicari, ya. Teman-teman harus bisa menguasai cara membuat ini. 1, 2, 2, 1 tadi saya katakan, atau 2, 2, 1, 1. Jadi gamet trisomik itu adalah 2S besar, S kecil, N plus 1, dan 2 S besar, 1 S besar, 1 S kecil. Sementara jagung biasa itu SS, ya, genotipenya SS hingga S saja. Nah, dengan demikian maka ketika jagung manis dengan jagung biasa disilangkan akan diperoleh 2 yang trisomik, ya, manis karena
S manis, S besar. 2 mononormal, ini diploid manis. 1 normal biasa, karena ini adalah jagung biasa. 1 S besar, S kecil, trisomik ini, dan manis. Nah, jadi kalau dia sebagai betina, maka dia akan muncul seperti ini, ya, jagung manis dengan peluang 1 trisomik, 1 normal, perbandingan 1:1. Fenotipenya adalah 5 manis, 1 normal. Ya, ini mohon dilacak ya. Tapi kalau jagung manisnya sebagai jantan, maka kita mengacu pada tabel ini. Jadi kalau dia sebagai jantan, maka yang dalam keadaan diploid itu tidak berfungsi. Ya. Maka ini yang dalam keadaan diploid tidak berfungsi. Tidak berfungsi, yang sebagai diploid ini tidak berfungsi, sehingga tersisa adalah ini. Nah, kalau disilangkan ini dengan ini menjadi ini, ya. Ini. Jadi 2 manis, 1 biasa. Ya. Dua-duanya normal. Jadi Bapak Ibu sekalian, jagung trisomik sebagai betina dengan jagung trisomik sebagai jantan menghasilkan perbandingan F1 yang berbeda antara karakter-karakter itu. Jelas, teman-teman semua? Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Dimas. Untuk ini, Pak, apa penentuan gamet yang pada jagung manis itu, Pak? Itu bagaimana, Pak ya? Saya kurang memahami, Pak. Gamet ini maksudnya 1, 2, 2, 1. Iya. Ini sama dengan ini. Saya katakan tadi sama dengan tabel ini. Nah, tabel ini. Ya. Jadi kalau tabel ini kita ilustrasikan, ini kita buang, gitu ya. Berarti A besar 1, A besar 2, A kecil, ya. Jadi kalau ini A besar 1, A kecil, A besar 2. Atau kalau dia ke bawah berarti A besar 1, A besar 2, A kecil. 1 peluangnya. Kemudian A besar 1 berpasangan dengan A kecil. Berarti A besar 2 di sini. Maka kemungkinannya adalah A besar 1, A besar 2, gitu ya. A kecil, atau dia turun ke bawah di sini adalah A besar 1, yang ke bawah itu adalah A besar A kecil 1, A besar 2. Ya, itu peluangnya. Kemudian yang kedua adalah A besar 2 berpasangan dengan A kecil. Ini A besar 1 tidak punya pasangan. Sehingga A besar 1, A besar 2, A besar 1, A besar 2, A besar 1, kemudian A2, atau kalau dia bagi ini yang ke bawah atas ini A1, A besar 2, A2. Sehingga kalau kita lihat berapa jumlah yang A besar jumlah yang A besar adalah 1, 2, 2. Berapa yang A besar A kecil? 1, 2, 3, 4. Berapa yang A besar saja? 1, 2, 3, 4. Berapa yang A kecil saja? 1, 2. Maka perbandingannya adalah 1, 2, 2, 1. Ciri dari triploid perbandingannya 1, 2, 2, 1. Nah, triploid dalam keadaan heterozigot. Nah, teman-teman bisa ilustrasikan bagaimana heterozigotnya jika A besar, A kecil, A kecil. Ini saya membuatnya A besar, A kecil. Sekali lagi, ciri triploid itu adalah 1, 2, 2, 1 gametnya. Ciri tetraploid gametnya itu adalah 4, 1, 4, 1 atau 4, 1, 1. Ya. Itu ya Mas Dimas. Sehingga muncullah perbandingan 1, 2, 2, 1. 1 A besar, 2 A besar A kecil, 2 A besar, dan 1 A kecil. Ini muncullah ini. Perbandingan 1, 2, 2, 1. Ya.
Nah, jadi saya katakan tolong ditelusuri seperti tabel tadi untuk mendapatkan genotipe gamet untuk yang trisomik. Ya, sehingga muncullah genotipe gamet yang seperti itu, sehingga genotipe gamet yang seperti apa yang akan terjadi kalau dua-dua homozigot dominan ini. Jadi dalam keadaan ini, 2 S besar, S kecil. Akan berbeda angka-angka ini, tetap 221, 2211 kalau dia S besar U, S kecil U, S kecil U. Ini kan kalau kita mudahkan ini adalah A besar, A kecil, A kecil. Dia tetap perbandingan 2211, tapi duanya mana, satunya mana itu akan berbeda. Gitu, ya. Jadi gametnya akan berbeda. Tetap perbandingannya 1,2,2,1 atau 2,2,1,1, tapi perbandingan yang mana itu yang harus di Bapak Ibu ketahui. Bapak Ibu nanti bisa buat ilustrasi seperti yang saya sampaikan tadi. Sehingga peluang genotipe gamet Anda harus kuasai dulu peluangnya. Kemudian ketika dia sebagai betina, ini kejadiannya dia total seperti genotipe gamet 2,2,1,1, tapi kalau dia sebagai jantan untuk yang genotipe dalam keadaan diploid, ini genotipe yang keadaan diploid itu bukan diploid, genotipe dalam keadaan dalam keadaan tetrasomik, ya. Genotipe dalam keadaan trisomik, tetrasomik lagi. Genotipe dalam keadaan genotipe gamet dalam keadaan double, dalam keadaan homozigot atau heterozigot, itu 2 begitu, itu tidak berfungsi. Ya. Harusnya kan kalau tanaman triploid kan alel yang lain normal-normal saja, hanya alel ini saja yang double atau dia normal begitu. Itu untuk yang triploid. Triploid, trisomik. Ada pertanyaan lagi? Mas Dimas, cukup paham? Kemudian, ya silakan. Kenapa yang maksudnya yang dua gamet tadi, kenapa ada yang tidak berfungsi, Pak? Bukan ada yang tidak berfungsi. 2 gamet pasti tidak berfungsi di sini. Di awal pada saat pembelahan meiosis, maka saya katakan pembelahan meiosis harus betul-betul direnungkan begitu ya. Selain daripada proses segregasi, proses ini reduksi dan lain sebagainya, ada banyak hal-hal unik pembentukan gamet itu, yaitu untuk jantan ya, sedikit saja modifikasi maka dia steril. Jangankan kemasukan 1 kromosom, ini kan kemasukan 1 kromosom gametnya, ya. Gametnya kalau pada ini tanaman apa? Pada jagung ya. Jagung manis itu kan 2N sama dengan 2E sama dengan 20. Sehingga N sama dengan X sama dengan 10. Nah, kalau N plus 1 berarti gametnya ada 11. Gitu kan? Gamet 11 ini yang mengganggu karena 1 gamet bagi tanaman jantan itu sangat mengganggu. Dia menyebabkan dia steril. Ya, Bapak Ibu sekalian, jantan itu sangat gampang terganggu. Ketika ada delesi saja, jantan terganggu. Ketika ada duplikasi, kemungkinan jantan terganggu. Ketika ada inversi, jantan terganggu. Semua jantan terganggu kalau misalnya ada jumlah kromosom yang tidak seimbang. Apalagi kalau jumlah kromosom tetraploid, pasti jantan yang terganggu. Kenapa jantannya gampang sekali terganggu? Karena jantan pekerjaannya berat di sini. Menghasilkan polen, setelah menghasilkan polen dia harus berkecambah. Di ilustrasi di bab pada saat pembentukan gamet kan sudah saya sampaikan di analisis genetik maupun sitogenetika. Dia harus berkecambah. Perlu waktu 5 jam berkecambahnya panjang dan itu kan perlu energi. Sehingga semua harus dalam keadaan sempurna. Ya, terganggu sedikit saja mitokondria, cadangan energinya terganggu, maka dia akan tidak cukup energi untuk sampai membuahi. Dia kan perlu terbang begitu sampai kemana ke situ, kemudian perlu energi, perlu untuk berkecambah dan lain sebagainya. Itu
sangat menyita energi. Jadi kalau ada gangguan di kromosom, ada gangguan di mitokondria, maka yang steril duluan adalah yang jantan. Yang betina tenang-tenang karena dia nggak kemana-mana, di situ-situ saja. Begitu. Dia juga disokong oleh sitoplasma yang cukup bagus. Jantan kan nggak bawa sitoplasma, sehingga dia harus betul-betul fight, ya. Apalagi kalau berhubungan dengan hewan, itu hewan jauh lebih mudah sterilitasnya dibandingkan dengan tanaman. Kalau tanaman kan urusan berkecamah, tapi kalau hewan dia harus menuju tempat sel telur yang sangat jauh dan itu kan perlu energi, dia harus berenang dan lain sebagainya. Gangguan itu menyebabkan dia muter-muter, energinya tidak cukup dan lain sebagainya. Kira-kira itu ya Mas Dimas, kalau kita bicara lebih dalam lagi tentang mengapa gamet jantan itu gampang terganggu. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi satu kelebihan kromosom yang menyebabkan gangguan pada jantan. Bisa dibayangkan, satu kelebihan saja. Apalagi kelebihan 2, kelebihan 3. Maka tanaman-tanaman triploid itu, tanaman-tanaman trisomik, ini bukan triploid. Tanaman trisomik itu ada gangguan pada jantan sebesar sekian persen. Kita lanjut, trisomik primer adalah tanaman yang punya tambahan satu kromosom normal. Trisomik sekunder, tanaman yang punya tambahan satu kromosom. Kedua lengannya berasal dengan kromosom yang sama. Trisomik tersier adalah tanaman yang mempunyai tambahan satu kromosom. Yang kedua lengannya berasal dengan kromosom berbeda. Trisomik telesomi adalah tanaman yang punya tambahan satu kromosom telosentrik. Ini trisomik telesomi yang dimaksud. Jadi ada lengannya 1-2. 1-2. Jadi lengannya seperti ini. Adanya lengannya berasal dari sini. Lengannya ini kelihatan dari nomor-nomornya. 12, 21, 13, 34, 43. Telosomi ini lengannya hilang. Jadi ada trisomik ketambahan 1 tapi lengannya berasal dari siapa? Ya, trisomik sekunder, trisomik primer, trisomik tersier dan trisomik telosomik. Yang sering terjadi adalah trisomik primer seperti ini. Ya, dia sama persis. Ya. Trisomik sekunder ini ada potongan-potongan lengan itu menjadi trisomik. Kok bisa terjadi di alam gitu ya? Ini kejadian di alam, maka bisa saja terjadi. Saya kira itu ya yang dapat saya sampaikan teman-teman semua. Mulai minggu depan kelihatannya Bu Is yang akan masuk, mohon dihubungi ya Mas Dimas Bu Isnya ya karena jadwal berubah ya. Minggu lalu saja saya hampir tidak bisa masuk, bukan tidak bisa masuk karena saya pikir libur, ya. Liburnya ternyata digeser, bukan pikir awal penyusunan jadwal itu kan teridentifikasi sebagai libur tanggal 19 sehingga digeser pada hari ini, ternyata tidak libur sehingga harus kuliah minggu yang lalu. Untung Mas Dimas, siapa yang mengingatkan saya? Mas Dimas itu ada. Ya, sehingga saya langsung masuk pada hari itu juga dan berarti minggu depan Bu Is harus diingatkan, Bu Is mengagendakan harusnya 2 minggu lagi ya. Mohon maaf atas segala kekurangan selama ini kita masih bisa berkomunikasi melalui banyak hal ya dan juga masih jumpa lagi di mata kuliah yang lain. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof.